Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Ini hari yang paling bersemangat Bapak Ibu. Harus semangat dan harus punya antusias. Amin Bapak Ibu. Hari ini hari yang ke-50 setelah Paskah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus mencurahkan rohnya bagi kita. Kita memperingati hari pencurahan ini. Biarlah setiap kita mengalami namanya kuasa pencurahan roh bagi kita. Amin Bapak Ibu. Saya ingin setiap kita mengalami namanya pencurahan itu yang mengubah kehidupan kita dan membawa dampak dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sampaikan hari ini adalah 3 pesan Pentakosta. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. 3 pesan. Berarti kalau sewaktu kenaikan itu ada 3 pesan kenaikan. Lah di hari ini ada 3 pesan Pentakosta. Berarti ada pesan yang sangat penting dan urgent yang mau disampaikan untuk di tahun 2025 ini. Supaya kita bisa tahu apa pesannya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kita telah berdoa selama 10 hari. Selama 10 hari. Saya percaya doa 10 hari itu banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan setiap malam bagi kita. Lah, dan saya percaya juga setiap yang membawa firman selama 10 malam itu, Tuhan berbicara untuk disampaikan kepada kita dan kita bisa mengerjakannya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tahu pesan yang kelima, hari kelima? Aduh gak bawa dompet pula ini. Gak ada yang tahu Bapak Ibu, hari yang kelima. Sudah terlambat, amin. Tadi kalau cepat tadi langsung warna merah, amin Bapak Ibu. Ya karena tidak ada tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lah, 3 pesan Pentakosta. Yang pertama Bapak Ibu, yang disampaikan adalah sebagai di Pentakosta ini Tuhan memberikan kita bahwasanya kita harus siap menerima namanya tongkat estafet. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Jadi Bapak Ibu, di hari Pentakosta pencurahan, kita memperingati ini. Pesan yang pertama itu dikatakan kepada kita, kita siap menerima tongkat estafet. Artinya kita sudah berdoa selama 10 malam. Lah, di hari ini Tuhan memberi pesan yang pertama bagi kita adalah kita harus siap menerima tongkat estafet. Amin Bapak Ibu. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, ayat 1 bapak-bapak, ayat 2 ibu-ibu, begitu selanjutnya. 3, 2, 1 ya. Ketika ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Amin. Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan yang pertama itu kita diberi tongkat estafet. Artinya roh Tuhan dicurahkan. Ketika roh Tuhan dicurahkan, artinya roh itu tinggal dalam hidup kita. Tongkat itu diberikan bagi kita, artinya melanjutkan apa yang pernah Tuhan Yesus kerjakan. Itu sekarang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Tuhan Yesus berbuah, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Itu semua tongkat itu diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tongkat itu diserahkan kepada kita sebagai mandat
kepercayaan dan tanggung jawab yang harus kita emban, Bapak Ibu. Jadi pesan yang pertama, bahwasanya kita menerima tongkat estafet ini. Lah, pertanyaannya bagi kita, siapkah kita menerima tongkat estafet ini? Jangan kita sudah doa 10 malam, kita mempersiapkan diri, tapi di hari Pentakosta ini kita tidak siap. Karena apa? Roh Tuhan dicurahkan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Tidak ada yang tidak dicurahkan hari ini. Seluruhnya kita sudah mengalami pencurahan daripada roh. Amin Bapak Ibu. Kita sudah mengalami itu. Dan Bapak Ibu, kita harus Bapak Ibu menerima tongkat estafet itu. Satu kepercayaan kita bisa Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan untuk memegang tongkat estafet. Sebentar ya Bapak Ibu. Satu kepercayaan, kita dipercaya. Makanya kita sebagai orang Kristen bersyukur bahwasanya aku dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tongkat estafet. Artinya mandat, kepercayaan, tanggung jawab yang pernah dikerjakan Tuhan itu diberikan kepadaku untuk melanjutkannya. Amin Bapak Ibu. Jangan setiap tahun kita memperingati, tapi tidak berdampak, tidak mengalami apapun. Tapi di hari ini, pesan Tuhan yang pertama itu, kita harus bisa menerima tongkat estafet itu. Roh Tuhan dicurahkan, rohnya itu sekarang ada dalam hidup kita. Ada gelora, ada gejolak, ada api yang besar yang hidup menyertai kehidupan kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang bilang, kayaknya hidupku ini pecundang, kayaknya hidupku ini gak ada artinya. Bapak Ibu ingat, kita adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus naik, disaksikan orang. Dan kemudian apa? Dia bilang, aku akan memberikan rohku. Artinya Tuhan sendiri yang hidup dalam hidup kita. Bilang kiri kananmu, engkau dahsyat. Ada Roh Kudus yang menyertai. Kita dahsyat. Ada roh, jadi tidak ada lagi di sini yang mengatakan aku itu orang lemah, aku itu orang biasa, hidupku hanya seperti tidak. Karena apa? Ada roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya roh itu penuh. Diberikan tongkat estafet. Apa yang dikerjakan Tuhan itu diberikan kepada kita. Engkau tinggal melanjutkan. Ini aku berikan tongkat ini. Tongkat estafet ini engkau harus menerimanya. Pertanyaannya, siap gak kita menerimanya? Karena banyak hari ini orang gak siap. Lebih sibuk dia mengurus kehidupannya daripada urusan Tuhan. Ini yang repot hari-hari ini Bapak Ibu. Sehingga apa? Roh Kudus tidak bisa bekerja. Ingat Bapak Ibu, apa yang sudah dipercaya oleh Tuhan, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, kalau kita tidak lakukan, itu akan mati. Tidak berdampak apa-apa. Setiap tahun memperingati Pentakosta, setiap tahun memperingati Natal, setiap tahun memperingati Paskah, kita merayakan kenaikan, itu tidak ada berdampak. Karena apa? Ini sudah mati. Roh itu tidak hidup. Karena apa? Kita tidak siap menerimanya. Jujur Bapak Ibu, kalau ditanya hari ini, kita lebih sibuk mengurus diri kita daripada urusan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Suaranya kecil. Kita lebih sibuk mengurus pribadi kita daripada urusan Tuhan. Padahal Tuhan itu mempercayakan hal yang besar. Tuhan bilang seperti begini Bapak Ibu.
kita tidak perlu sibuk mengurus diri kita. Karena apa? Tuhan yang mengurus kita. Bangsa Israel itu tidak pernah memikirkan makannya, bajunya, sepatunya. Semuanya dia tidak pernah pikirkan. Kenapa? Dia tahu Tuhan sudah siapkan semuanya. Keamanan hidupnya, dirinya, dia tahu. Dia tinggal kata Tuhan beribadah, beribadah. Kata Tuhan jalan, jalan, istirahat, istirahat. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak pusing. Karena apa? Tuhan sediakan. Begitulah juga hari-hari ini Bapak Ibu. Kita yang selalu menyibukkan diri kita. Sehingga apa? Kita tidak fokus akan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Padahal tongkat itu sudah diserahkan bagi kita. Ketika kita akan, aku percaya kepada Tuhan. Di saat itu tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tongkat estafet itu diberikan. Coba tanya hatinya, hari ini tongkat estafet itu mati atau hidup? Jangan-jangan kita nggak tahu Bapak Ibu. Tuhan ada kasih tongkat ya, tongkat apa itu ya? Bentuknya macam mana ya? Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah kasih. Makanya Bapak Ibu, agar tongkat itu bisa hidup, tongkat itu terus membawa kita bergerak. Kita perlu Bapak Ibu, namanya kesiapan untuk menerima tongkat estafet itu. Kita perlu menyambut tongkat itu. Kalau kita tidak, Bapak Ibu, mempersiapkan diri untuk menyambut atau menerima tongkat itu, kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita akan menjadi Kristen yang biasa, Kristen yang tidak mengenal Tuhan, Kristen yang hanya sekedar agama. Amin Bapak Ibu. Jadi diperlukan kesiapan. Kesiapannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, harus miliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Tidak banyak hari-hari ini mau miliki hati semuanya untuk Tuhan. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Tapi hari ini di Pentakosta ini kita diingatkan. Milikilah hati semuanya hanya untuk Tuhan. Artinya kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Kalau dipilih hari ini Bapak Ibu. Kalau ditanya Bapak Ibu. Pilih mana? Drama Korea atau ikut doa 10 malam? Episode terakhir ini. Drama Korea ini episode terakhir. Kalau nggak bisa ditonton lagi. Nggak ada lagi di siaran ulang. TVRI nggak ada. Kalau TVRI kan siaran ulang katanya. Nggak ada lagi siaran ulang ini Bapak Ibu. Pilih mana? Salam kiri kananmu. Engkau sudah berbohong. Kalau suruh pilih Bapak Ibu, gak bisa kita pungkiri. 2.10 malam masih ada kok tahun depan, besok pun masih ada lagi. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Kita lebih mengasihi kedagingan kita daripada mengasihi Tuhan. Padahal doa 10 malam dibuat untuk mempersiapkan diri menyambut Pentakosta. Kita dipersiapkan ini doa 10 malam, dicas. 1 jam menyembah, 1 jam menyembah, 1 jam menyembah. Kemudian dengar firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dibiasakan terhubung dengan Tuhan. Dan di hari Pentakosta ini kita sudah menerima api itu menyala. Ini pura-pura gak dengar dia waktu ada pengumuman. Ada doa 10 malam ya. Hujan gak sempat. Ada doa 10 malam. Itu membangunkan roh kita, menghidupkan api itu Bapak Ibu. Agar apa? Agar api itu bangkit hidup, membakar hidup kita. Sehingga apa? Ada visi Tuhan yang terus bergerak dalam hidup kita. Makanya saya merasa seperti begini, gimana ya? Kita harus sebagai orang Kristen harus tahu, aku tanpa roh Tuhan, aku gak bisa jalan. Tapi ada yang merasa, ya udah biasa aja lah. Jadi orang Kristen gak usah aneh-aneh.
Amin Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menerima tongkat itu yang pertama kita harus miliki hati yang tertuju pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jaga hati agar tidak dikuasai dan kepentingan dunia. Kemudian apa? Jaga perkataan, jaga ucapan, jaga tindakan kita. Ini yang sangat penting. Karena apa? Karena kita akan menjadi role modelnya Tuhan. Kita harus menjaga perkataan, ucapan, tindakan, hati, pikiran kita. Kita harus jaga karena apa? Kita role modelnya Tuhan. Ini loh Tuhan Yesus. Kamu ikut Tuhan Yesus, lihat aku. Amin Bapak Ibu. Karena tongkat ini mau diberikan. Tongkat itu berbicara dengan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika roh dicurahkan, segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan itu dibakar, dihancurkan. Yang ada hanya adalah roh Tuhan yang membuat kita semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Kalau ditanya hari ini, jujur saja kita Bapak Ibu. Serupa kemana kita hari ini? Serupa semakin ke Tuhan atau semakin serupa dengan dunia ini? Amin Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Ini real kehidupan ini. Realnya seperti begini Bapak Ibu. Segala yang kita buat itu akan kita tuai. Gak mungkin tidak. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan kita tuai. Gak mungkin tidak. Kalau hari ini engkau tanam padi, gak mungkin tumbuh emas. Kalau hari ini engkau tanam durian, gak mungkin tumbuh pepaya. Kalau hari ini engkau tanamkan roh yang menyala-nyala ikut Tuhan, engkau akan menuai tangan Tuhan nantinya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pasti. Jadi untuk menerima tongkat estafet itu miliki hati tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Bangun imanmu melalui ketaatan sesuai firman Tuhan. Dan apa? Percayakan hidupmu. Percayakan itu seperti begini Bapak Ibu. Mungkin Roh Kudus melawan aku. Kayaknya nanti kalau Roh Kudus datang, gitu-gitu juganya. Bapak Ibu, ketika hidupmu dilawan oleh Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Ada satu kegerakan yang membawa kita masuk namanya dalam dimensi roh. Dimensi di mana kita bertemu dengan Allah. Dan kita merasakan Tuhan mengubah kehidupan kita. Orang yang semakin intim dengan Tuhan pasti akan serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang semakin intim dengan dunia akan mirip dengan dunia. Pernah enggak Bapak Ibu dengar orang mengigau nonton film Bapak Ibu? Tembak, tembak, tembak. Seru kali. Artinya saking cintanya kepada TV itu Bapak Ibu. Sampai mimpi pun terbawa-bawa. Pernah enggak Bapak Ibu dengar orang mimpi? Haleluya. Ku sembah kau Tuhan. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu? Ada yang bilang jarang. Jarang itu berarti pernah. Nah ini realnya Bapak Ibu. Itu dia. Kemana condong kita ini? Itu tergantung daripada kita. Dan hari ini santuan itu dikatakan kita akan menerima tongkat estafet itu. Siap tidak siap? Harus siap. Kita persiapkan diri kita. Kenapa? Kita sudah doa selama 10 malam untuk mempersiapkan menerima tongkat estafet itu. Makanya pastikan hari ini kita membangun namanya hati yang tertuju kepada Tuhan. Mempunyai apa? Iman yang teguh. Hati yang tertuju artinya mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Kemudian membangun iman dengan melihat Tuhan bukan melihat keadaan.
Amin Bapak Ibu. Ketika Simon Petrus dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Dari penjala ikan menjadi, diubah Tuhan. Dari penjala ikan menjadi penjala. Bapak Ibu, pernah gak Simon Petrus berpikir, aku minta ya sama Tuhan Yesus supaya aku diberkati. Pernah gak Bapak Ibu? Tidak. Simon tidak memikirkan dia bakal dapat ikan begitu banyak Bapak Ibu. Dia tidak berpikir akan mengalami mujizat. Tetapi ketika dia dipanggil ikut, dia ikut. Bapak Ibu, mujizat kehidupan ini semuanya gampang kalau mau dibuat Tuhan. Apa yang gak mungkin dibuat Tuhan? Di danau sudah jelas tidak ada ikan. Hanya berapa jauh? Gak mungkin mereka sudah sampai sana cari ikan tidak dapat. Tapi kalau Tuhan mau, sebentar Tuhan memberkati hidupmu. Amin Bapak Ibu. Gak ada tepuk tangan. Kalau Tuhan mau, sebentar dia memberkati kita. Tinggal di mana posisi kita. Roh Kudus tahu gak kita susah? Tahu. Roh Kudus tahu gak di dompetmu hanya tinggal 10.000? Tahu. Hanya cukup untuk Gojek. Roh Kudus tahu, oh nanti kau makan sama ini, ada kawanmu nanti ku kasih. Roh Kudus tahu semuanya. Dan Simon Petrus itu dipanggil. Dia menerima tongkat estafet itu. Dia respon. Ketika Yesus memanggilnya, dia mau. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ketika Simon meminta kuasa Tuhan. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Simon berjalan gak Bapak Ibu? Berjalan. Kira-kira sampai gak kepada Tuhan Yesus? Jatuh. Amin Bapak Ibu. Jatuh. Karena apa? Imannya ragu-ragu. Begitulah kita hari-hari ini. Roh Tuhan sudah ada, tapi keraguan-raguan itu masih tetap ada dalam hidup kita. Amin. Padahal Simon melihat banyak mujizat. Begitu besar badai. Tapi dia melihat mujizat bisa diredakan. Tapi dia tidak percaya ketika dia berjalan menjumpai Tuhan Yesus. Itu dia Bapak Ibu. Banyak hari-hari ini orang seperti itu. Percaya Tuhan Yesus? Percaya. Yakin? Yakin. Tapi kalau ada masalah jatuh juga. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini. Simon dipanggil untuk menjadi dari penjala ikan ke penjala manusia. Karena dia melihat fisiknya Tuhan Yesus. Kemudian dia lihat Yesus mengadakan banyak mujizat. Kemudian dia mempraktekkan mujizat yang diberikan Tuhan kepada dia. Imannya sangat teguh, imannya sangat kuat. Sampai Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Disinilah pengujian iman itu. Disinilah puncak kekristenan itu. Seseorang akan diuji dengan keadaan, dengan situasi. Simon diuji melalui apa? Penyaliban Kristus. Ternyata Kristus yang ku agungkan itu disalib juganya dia, mati juganya dia, kecewa dia. Sering sekali kita mengikut Tuhan kecewa. Sering sekali kita mengikut Tuhan langsung membuat titik dalam hidup Tuhan. Tuhan gak bisa nolong aku lagi, titik. Tuhan gak bisa melakukan apa-apa lagi, titik. Itu yang sering kita lakukan hari-hari ini Bapak. Padahal rencana Tuhan itu besar. Simon memberikan titik, imannya tergoncang. Bahkan Bapak Ibu, dia menyangkal Yesus berapa kali Bapak Ibu? 3 kali dia sangkal Yesus. Dia bilang, aku tidak mengenal dia, aku tidak pernah bersama-sama dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu, imannya tergoncang. Karena apa? Dia melihat fisik.
daripada Yesus. Dia melihat fisik, artinya sebagai teman dan sahabat. Amin Bapak Ibu. Namun ketika hari Pentakosta ini dia, ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh itu ada dalam hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berkhotbah, kemudian 3.000 orang bertobat, 3.000 orang dibaptis. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, imanmu boleh kalah. Namun ketika hari Pentakosta ini, Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu, membakar hidupmu, membangkitkan rohmu, menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati dalam hidupmu. Sehingga apa? Ada mujizat yang terjadi. Simon Petrus mengadakan begitu banyak mujizat Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan itu aktif. Tanya kiri kananmu, roh Tuhan itu aktif gak dalam hidupmu? Salam dia, besok kau jangan terlambat gereja. Karena apa? Tidak ada gejolak roh Tuhan yang meledak-ledak. Seharusnya Bapak Ibu, ketika roh Tuhan itu ada gejolak, ada gelora yang membangkitkan, yang membawa kita untuk terus mengejar Tuhan. Tadi malam saya buat khotbah ini, kami sampai jam 12 baru tidur. Jam 3 saya sudah bangun lagi. Saya mau terus ada gelora gejolak Tuhan yang membakar saya. Agar saya bisa terus fokus kepada Tuhan. Ada aliran api yang membakar. Supaya roh itu hidup. Simon begitu imannya tergoncang. Ketika roh Tuhan turun dalam hidupnya. Ada kegerakan yang luar biasa. Dan di hari Pentakosta ini. Tuhan mau kita juga seperti itu. Simon dengan kita tidak ada bedanya. Sama-sama makan nasi, sama-sama pernah sakit perut, sama-sama pergi ke tukang pangkas. Tidak ada bedanya. Bedanya dia ketika menerima Roh Kudus itu aktif bersama-sama dengan dia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu, dalam menyambut Pentakosta ini? Apakah kita siap menerimanya? Ataukah ketika tongkat itu diberikan, kita tidak terima? Atau kita menganggap sepele Bapak Ibu tentang pencurahan roh ini bagi kita. Tahun depan belum tentu ini menjadi bagian kita lagi. Belum tentu. Kalau hari ini teman sebangkumu ini masih ada, tahun depan belum tentu dia ada lagi. Jadi kesempatan terus diberikan kepada kita kalau hari ini masih ada kesempatan. Simon begitu berapi-api. Sehingga apa Bapak Ibu? Di akhir hayatnya ini. Dia rela disalib Bapak Ibu. Salibnya terbalik lagi Bapak Ibu. Bayangkan. Karena apa? Ada roh yang membuat dia semakin mirip dengan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah tongkat estafet itu, roh itu sudah membuat kita semakin mirip dengan Tuhan? Jangan-jangan kita jauh daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu, kehidupan ini dikatakan seperti uap. Sebentar akan hilang. Kita nggak pernah tahu tentang hidup ini. Simon Petrus mempergunakan hidupnya. Mati-matian, habis-habisan hanya untuk Tuhan. Dia menganggap tubuhnya tidak berguna. Dia menganggap tidak berguna. Dia menganggap proyek Tuhan itu lebih perlu. Agendanya Tuhan itu lebih perlu. Kalau mungkin kita hari ini sudah banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tapi biarlah di hari Pentakosta ini kita dibakar kembali, dihidupkan kembali. Amin Bapak Ibu. Dibakar, dikembalikan cinta mula-mula kita itu lagi. Menjadi orang yang gila-gilaan ikut Tuhan. Yang menjadi orang yang
benar-benar sungguh-sungguh habis-habisan sama Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Jadi pesan Tuhan yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Siap menerima tongkat estafet. Siap menerima tongkat estafet. Bilang dalam hati, aku siap menerima tongkat estafet itu. Aku harus siap. Aku harus siap. Yang kedua Bapak Ibu. 3 pesan Pentakosta. Yang kedua, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Menjaga tongkat estafet. Kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 2. 3, 2, 1 ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sampai sebagai orang yang menjaga tongkat estafet itu dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita sudah terima, kedua kita harus menjaga tongkat ini. Menjaga api itu. Agar api itu tetap berkobar Bapak Ibu. Agar api itu tetap hidup. Untuk menjaga tongkat estafet itu diperlukan kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan. Makanya dibilang, kalau mau ikut Tuhan, gila-gilaanlah ikut Tuhan. Habis-habisanlah ikut Tuhan. Korbankan apa yang ada dalam hidupmu. Maka Tuhan juga tidak akan segan-segan dalam hidup kita. Jangan terlalu pakai kalkulator kita mengikut Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau pakai kalkulator kita nggak akan maju. Nggak akan bisa. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan pakai. Ketika kita dipercaya untuk menjaga tongkat ini, kita harus setia, kita harus tekun, dan perlu pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak lihat kita siapa. Yang dicari Tuhan, orang yang setia menjaga tongkat ini. Daud dipilih karena apa? Kesetiaannya. Abang-abang Daud begitu ganteng-ganteng, begitu tampan-tampan. Tapi dipilih enggak mereka? Tidak. Kata Tuhan, aku bukan itu yang aku pilih. Aku tidak lihat parasnya. Aku tidak lihat kepintarannya. Aku tidak lihat apa yang ada dalam hidupnya. Tapi yang kuperlukan adalah setia dalam mengikut Tuhan. Continue dalam mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Untuk menjaga tongkat ini susah. Mempertahankan mengikut Tuhan itu sangat susah. Saya semalam baru cerita sama istri saya. Ya, itu ya sejak kita ikut Tuhan ini. Tiap pagi harus bangun pagi, harus doa, harus baca firman. Malam tengah malam harus doa, harus menyampaikan firman. Artinya itu setiap hari harus dilakukan. Harus doa, gak siang, gak malam, gak pagi. Harus tetap ingat Tuhan, harus tetap memuji Tuhan. Kapan ada waktu harus selalu lakukan. Mempertahankan itu yang susah Bapak Ibu. Jadi pesan Pentakosta yang kedua itu, kita siap menjaga tongkat. Artinya persiapkan hatimu untuk continue dalam mengikut Tuhan. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, api roh itu bergejolak, engkau harus ikuti alur jalan daripada api roh itu, harus menselaraskan jalannya sesuai dengan keinginan daripada Roh Kudus. Dan ini sangat susah, tapi harus kita lakukan. Karena kita sudah menerima tongkat estafet ini. Dan kita harus menjaganya. Bayangkan kita harus, di mana kita harus lari, kita harus memegang satu ini. Nggak boleh jatuh, kalau jatuh kita kalah. Mengikut Tuhan harus continue. Mengikut Tuhan harus konsisten. Gak boleh setengah-setengah.
Amin Bapak Ibu. Jangan nanti ada masalah, ada sesuatu yang membuatmu sakit, ada membuatmu Tuhan kayaknya gak mau pedulikan hidupmu. Engkau berhenti ikut Tuhan. Tongkat itu akan jatuh. Dan mandat itu tidak akan ada lagi pada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan yang kedua ini kita harus tahu. Jangan hanya ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, gemetar-gemetar dia. Itu gak ada gunanya Bapak Ibu. Yang berguna itu ketika Roh itu bergejolak, engkau respon dengan baik. Dan engkau lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu pernah gak nengok orang, setiap ada pendeta dia tumbang didoakan? Ada gak Bapak Ibu? Udah pindah orangnya itu Bapak Ibu. Tapi gak berubah-berubah juga. Sama juga Bapak Ibu. Yang dimau pencurahan ini Bapak Ibu. Roh itu hidup dalam hidup kita. Dan roh itu membawa kita semakin serupa dengan dia. Itu dia Bapak Ibu. Saya sampai hari ini, saya mengusahakan untuk menjaga hidup saya. Karena ketika saya ditebus 25 Desember 2010. Saya dibaptis itu Bapak Ibu 2010. Di saat itu saya sampai hari ini mempertahankan namanya nilai-nilai saya mengikut Tuhan. Saya tetap konsisten, tetap teguh. Walaupun banyak rintangan. Bapak Ibu bayangkan ketika saya baru bertobat. Saya punya masalah besar. Karena saya dulu suka ke dukun. Diajak teman-teman saya, ayolah ke dukun. Tundukkanlah dia, kok gak matikanlah dia. Tapi saya tetap katakan. Ketika saya ikut Tuhan, selamanya hidup saya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan. Begitulah hidup kita. Sekali ikut Tuhan, hidupku hanya untuk Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Aku harus bergerak, aku harus berpacu dengan waktu. Karena apa? Waktu gak pernah menunggu aku. Kesempatanku tidak banyak. Umur saya hari ini 48 ya, 49. Ya, Prabowo ya. Artinya Bapak Ibu masih ada kesempatan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa percayakanlah saya Tuhan. Sampai umur 80 Tuhan. Saya mau melayanimu Tuhan. Itu visi dan misi saya. Karena apa? Targetnya belum tercapai Tuhan. Begitulah Bapak Ibu, ayo. Makanya saya bilang di tempat ini, minimal di gereja ini sebelum mati jadi pemimpin komsel. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bilang kiri kanannya, minimal sebelum mati jadi pemimpin komsel. Loh iya. Minimal itu, karena kalau ditanya Tuhan Yesus nanti, apalah jabatanmu dulu di atas, di bawah. Oh aku pemimpin komsel ini Tuhan Yesus. Bisa kita bilang, apalah jabatan? Gak ada, hanya ikut-ikut aja. Kita sudah diberikan tongkat estafet dan kita disuruh menjaga. Ayo, biarlah hari ini kita mengalami Bapak Ibu. Kita bisa mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita di hari Pentakosta ini. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, pesan Pentakosta yang ketiga ini adalah 3, 2, 1 ya. Meneruskan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Siap menerima tongkat estafet? Siap Bapak Ibu? Yang kedua, jaga api itu, jaga roh itu agar tetap menyala dan membakar kehidupan kita. Yang ketiga, pesan Pentakosta itu adalah meneruskan tongkat estafet itu. Tongkat estafet itu tidak boleh berhenti hanya kepada kita. Tapi kita harus teruskan kepada orang-orang. Amin Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab
Amin Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, tongkat itu tidak boleh berhenti. Enggak boleh kita yang kudus sendiri. Enggak boleh kita yang selamat sendiri. Tapi kita harus wariskan ini kepada anak cucu kita. Dan contoh yang paling baik itu adalah kita. Role model keluarga itu adalah kita. Kau jangan merokok, kau bapaknya aja merokok, Bapak Ibu. Kau jangan begadang, kau bapaknya aja pulang pagi. Kau nggak boleh minum tua, bapaknya 1 ember minum tua. Artinya Bapak Ibu, contoh yang terbaik, role model yang terbaik itu adalah orang tuanya. Paulus mengatakan kepada Timotius, sungguh luar biasa engkau, nenekmu Lois mewariskan iman kepada ibu Eunike. Eunike mewariskan imannya kepadamu. Jangan sampai iman itu putus di tanganmu. Jangan sampai tongkat estafet itu putus di tanganmu. Karena ketika itu putus, engkau akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Kenapa engkau jatuhkan tongkat itu? Kenapa engkau buang? Amin Bapak Ibu. Jadi pesan Pentakosta yang ketiga ini yang dikatakan kita harus meneruskan tongkat estafet kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus mewariskan. Jangan sampai kita tidak wariskan. Jangan kita saja yang datang ke gereja. Anak kita entah kemana, suami kita kemana, istri kita kemana. Kita harus jadi role model. Di keluarga, di sahabat, dimanapun kita berada, kita harus contoh role modelnya. Sehingga apa kita bisa mewariskan ke banyak orang. Sungguh luar biasa papaku dululah. Papaku itu orang yang betul-betul tekun ikut Tuhan. Walaupun kami susah, dia tetap bilang, tetap percaya ikut Yesus. Tetap percaya ikut Yesus. Ada yang diwariskan Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mewariskan kepada anak-anak kita? Jangan sampai itu terputus. Saya 1 hari 2 kali telepon anak. Pagi sudah saat teduh, sore sudah penyembahan sore. Saya selalu ini. Hanya ini yang bisa saya wariskan nanti untuk anak-anak saya, lain tidak ada. Ketika mereka diwariskan Tuhan, maka mereka akan mewariskan juga kepada anak-anak mereka. Role model Kristus itu harus saya berikan kepada anak-anak saya. Mereka akan lihat Allah yang disembah papaku ini sungguh luar biasa ya. Artinya role model itu ada pada papaku dan diberikan kepadaku. Dan kita harus meneruskannya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, jangan putus di tanganmu. Tongkat estafet itu. Jangan putus. Ketika Daud mau wafat, dia wariskan iman percaya Tuhan itu kepada Salomo. Dia pulang dengan damai. Dia mengalami sesuatu yang baik. Artinya Salomo sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena diwariskan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mau anakmu nanti mengalami sukses, warisilah Tuhan kepada dia. Jangan wariskan hartamu. Kecuali hartamu 1 million ya, di atas triliun apa? Apanya? Saya nggak pernah tahu pula karena nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Kuardon. Udah pernah nengok Pak Kardo? Belum ya. Kuardorliun itu dia kan. Saya juga belum pernah lihat. Nah, itu pun bisa habis. Tapi wariskanlah Allah yang kita sembah itu kepada anak kita. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti Nabi Eli. Nabi Eli dia tidak mewariskan apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Namanya siapa? Hofni dan Pineas ya. Hofni dan Pineas. Iya.
Mereka tidak melakukan yang baik. Mereka suka melacur. Mereka suka berjudi. Bahkan mereka suka mencuri persembahan. Tidak diwariskan sehingga apa? Tuhan menghancurkan keluarga ini. Bukan hanya anak kita saja korban, kita juga dikorbankan Bapak Ibu. Ketika apa? Kita tidak teruskan tongkat estafet ini. Jadi hari ini Bapak Ibu pastikan kita harus mewariskan tongkat estafet ini. Agar apa Bapak Ibu? Agar tongkat estafet ini tidak terputus. Amin. 3 pesan Pentakosta. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa.